paradigma keilmuan. Tidak selamanya kajian itu dikaji secara kuantitatif, dan selamanya dikaji secara kualitatif, didasarkan oleh asumsi kita terhadap aspek ontologis, epistemologi, dan eksiologi. Mudah-mudahan slide ini bisa selesaikan dalam 8 kali pertemuan. Oke. Sambil menunggu yang lain, karena waktu sudah berjalan 15 menit. Dan yang kedua, tidak terlalu lama, tergantung dari bertanya saya menahan satunya dada. Kalau satu sekali, mohon maaf, saya harus mundur, langsung ya. Kalaupun tidak bisa saya sampaikan bahwa saya mundur, langsung saja. Kalau saya tidak ada, berarti saya kurang sehat. Ini juga sudah kurang sehat. Saya diagnosis penyakit, saya kena jantung. Jantung bukan jantung biasa, jantung bukan hanya pembengkakan, akan tetapi ada gelembung yang tumbuh di akar, di pembuluh darah. Dan itu harus berobat di Singapura, tidak ada dokternya. Nah, sehingga obat terus itu, ini obat sekilo, ini obat di depan saya ini, ketika sakit diminum. Nah, ketika itu tiba, mohon maaf, sebelumnya jangan sampai kalian katakan Prof. A tiba-tiba keluar, nah itu pasti ada masalah bagi diri saya. Saya sebenarnya dilarang bekerja, diistirahatkan oleh dokter, tapi kan tidak enak juga, tidak elok saja, tidak elok juga kalau saya biarkan Anda belajar sendiri. Walaupun tugas pokok saya itu D1, jadi kewajiban saya itu D1. Oke. Siapa yang mau menyampaikan, coba satu orang yang sudah rampung atas tugas kemarin. Coba siapa yang mau? Siapa yang menyampaikan atas realitas yang Anda cermati yang dianggap sebagai sebuah fenomena? Ayo silakan. Siapa? Apa tidak ada yang kerjakan tugasnya? Hah? Kerja, Prof. Coba ceritakan di antara teman-teman baru kita diskusikan. Untuk apa cukup? Kau saya ke demo tuh. Iya, saya Prof. Minta izin, Prof. Maaf ya, Siapa? mau gilik. Fatika Abdullah. Fatika Abdullah. Catat dulu ya. Maaf ya, mau gilik kue. Siapa namanya? Fatika Abdullah. Fatika Abdullah. Oke, silakan Fatika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin menyampaikan hasil kerja saya minggu lalu mengenai fenomena permasalahan pendidikan di sekolah. Kalau tugas saya khususkan di lingkungan sekolah, Prof. Maka dari itu, saya menyadari banyak kekurangan, mohon masukan dari teman-teman semuanya. Baik, kita silakan Anda screenshot kalau ada bahannya. Mohon di screenshot aja supaya kelihatan. Sudah ya, Prof? Ya, silakan. Ya, langsung saja teman-teman. Mengenai fenomena permasalahan pendidikan yang saya khususkan di sekolah, ini lebih spesifiknya
berdasarkan pengamatan saya di lingkungan sekolah saya ataupun beberapa di luar sekolah saya, khususnya di Jeneponto ini. Ini yang masih paling paling umum dan bisa terjadi di mana saja ini. Yang pertama, bullying. Kita tahu sendiri merupakan tindakan tidak terpuji ya, karena peserta didik nanti baik secara sengaja ataupun tidak sengaja itu merupakan hal yang tidak berkenan yang bisa berpengaruh terhadap mental anak. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran kurang inovasi dan kreatif. Ini ditujukan bagi pendidik. Ya, bukan berarti saya juga paling sempurna di sekolah saya, akan tetapi berdasarkan pengamatan saya, memang saya akui strategi ceramah itu masih dominan. Harusnya di tahun sekarang ini yang sudah kita tahu pergantian kurikulum bagaimana positif dan negatifnya, harusnya pembelajaran semua dipusatkan kepada peserta didik. Ya, ini yang poin kedua menurut saya ini ditujukan bagi pendidik, bahwasannya kegiatan pembelajaran yang kurang inovasi dan kreatif. Akhirnya ya mengakibatkan siswa merasa bosan dan mengantuk karena monoton terus. Kalau gurunya capek biasanya suruh menulis saja. Nah, itu merupakan poin kedua dalam fenomena permasalahan pendidikan. Yang ketiga, rendahnya minat baca pada peserta didik. Nah, ini sebenarnya rendahnya minat baca ini juga salah satu faktornya juga dari guru tersebut ya, atau guru di sekolah tersebut. Karena bagaimanapun anak itu, entah itu dia malas atau tidak, peran pendidik itu menuntun anak supaya mengarah ke hal-hal positif. Salah satunya dalam hal literasi. Nah, ini menurut saya masih rendah minat baca pada peserta didik. Dan yang keempat, masalah sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang kurang memadai, termasuk khususnya sekolah saya itu sarana prasarananya masih kurang maksimal diterapkan ataupun memang tidak ada. Artinya menyangkut ke poin kedua tadi, guru-guru kurang inovatif dan kreatif dalam melakukan pembelajaran. Ini sebenarnya poin keempat bisa disiasati ya, akan tetapi ini menurut saya sarana dan prasarana penunjang pendidikan itu juga penting. Makanya saya kasih di poin keempat, bahwasannya kurang memadai sarana dan prasarana penunjang pendidikannya. Dan yang kelima, bahan belajar mengajar yang masih minim. Nah, ini saya sendiri sebagai pendidik itu saya masih menggunakan buku fisik yang bukan tahun yang sekarang, masih tahun 2020. Artinya seperti saya ini juga harus butuh effort yang lebih lagi, karena harus mencari literasi, referensi di sana, di sini dengan menggunakan sarana yang harus dikembangkan oleh guru tersebut. Nah, ini menurut saya fenomena permasalahan pendidikan ini yang kelima. Bahan belajar mengajar atau bahan ajar yang masih minim untuk sekelas sekolah. Yang keenam,
jumlah guru yang terampil masih terbatas. Nah, kita tahu sendiri sekarang sudah menuju 4.0, di mana semuanya serba mengarah ke teknologi. Artinya terkadang malah anak-anak itu lebih terampil dalam hal teknologi daripada guru-guru yang lainnya. Nah, kemudian kebetulan di sekolah saya juga ada anak ABK, anak berkebutuhan khusus, tetapi tidak ada guru pendamping khususnya. Nah, yang untuk menangani si ABK ini. Makanya nomor 6 ini saya masukkan dalam permasalahan pendidikan. Jumlah guru yang terampil masih terbatas. Kemudian yang poin 7, hilang rasa percaya diri. Ini beberapa faktor yang ditimbulkan dari anak. Bisa jadi itu faktor dari kita, artinya terkadang kita secara tidak sadar mungkin memberi kalimat negatif ke anak, kurang mengapresiasi segala hasil atau usaha yang sudah dilakukan anak. Makanya terkadang anak mentalnya turun. Nah, ini mengarah ke hilangnya rasa percaya diri anak. Nah, ini saya amati di beberapa guru juga masih ada yang melakukan seperti itu. Nah, ini nomor 8, terlalu banyak murid. Ini saya masukkan di poin yang paling akhir, di 8, khususnya di sekolah saya, karena menurut saya dengan jumlah guru kurang sebanding atau kurang proporsi guru dan murid. Nah, ini kelas 1 saja, kelas 3 berarti sekarang itu muridnya total ada 30 murid dalam satu kelas dan ditangani satu guru. Nah, ini yang menurut saya menjadi fenomena permasalahan pendidikan, karena mau tidak mau hal yang tidak proporsi itu pasti akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan. Begitu Prof, dari saya Prof. Mohon maaf banyak kurangnya. Oke, jangan ditutup, dia naik di atas dulu. Yang pertama, bullying. Nah, ini bullying. Yang pertama dulu ya, kalau diperhatikan yang lainnya, ini kebetulan si Abdullah ini langsung ke konsep. Jadi tidak diungkap dari ke penciri dulu. Jadi kita harus belajar dari penciri. Misalnya yang bullying verbal, yang bullying fisik itu siapa? Jadi itu harus dijelaskan, ditunjukkan secara jelas bahwa mungkin misalnya si A bullying si B karena ini, si B bullying. Nah, dari bullying ini, dari sikap-sikap A ini, sikap A terhadap si B, sikap B terhadap hujan dan seterusnya. Nah, ini Anda sebut sebagai bullying, ya. Tapi bullying ini bisa juga menjadi sebuah penciri atau indikator. Kira-kira kalau saya tarik ke belakang, bullying ini jadi bullying ini kira-kira apa yang bisa saya sebutkan ini masuk? Anadullah. Coba dibuatkan matriks dulu lah. Coba kau buatkan matriks penciri. Jadi buatkan matriks di bawah ini. Coba kau ketik dulu tabel. Ya, gambarkan tabel di sini dulu. Ya. Ya, penciri. Bayang-bayang dengar ya. Penciri dulu, pencirinya dulu. Penciri itu judul tabel. Ya, penciri. Apa kurang jelas Prof? Maaf Prof. Kenapa?
Kurang jelas suara tak, maaf bro. Ya hujan di sini. Penciri ya. Penciri tulis. Begini bro. Ya, terus di sini konsep. Turun ke bawah ke penjelasan kolom. Ini nanti biar aja di sini konsep. Di sini sudah benar. Ya. Ya, tolong. Pencirinya apa? Si A Melakukan mengejek secara fisik. coba dulu. Coba orang anukan narasikan seperti itu dulu. Begini bro. Ya, terus ke bawah lagi satu-satu. Ini fenomena. Begini ya bro. Ya, terus ke bawah lagi apa kira-kira? Si B, si A. Kasih satu spasi aja, supaya rapat. Gini bro. Ya, silakan lagi. Coba. Satu lagi ya bro. Kemukakan penciri sebanyak-banyaknya. Ya sudah bro. Nah, sudah ya. Nah, nanti Anda tambahkan lagi lebih banyak lebih bagus. Nah, kejadian-kejadian ini Anda bungkus konsep dengan istilah bullying. Itulah. Tulis konsep. Kira-kira apa lagi konsep yang bisa membungkus ini? Satu, bullying. Bullying. Dua. Tolong diketik konsep bullying. Rasis. Ya. Mungkin ada rasis juga. Ya betul Pak. Rasis. Apa lagi kira-kira yang bisa? Bullying, rasis. Dua itu sementara bro. Nah, sudah gitu sekarang ya, jadi Asari tolong Ya, siapa? jawabkan hanya yang terbuka buka hari yang lain dengar. Nah ini satu kali menyebut ini. Kalau diperhatikan satu kali menyebut ini akan mengikuti ini, akan menggambarkan ini. Jadi bullying adalah sebuah istilah atau konsep yang membungkus penciri-penciri yang ada. Ya, jadi konsep itu adalah simbol dari penciri-penciri satu kali kita sebut ini. Bisa dipaham Pak Tia? Iya bro. Nah, jadi ini satu bullying. Nah sekarang kita masuk pada tahapan berikutnya. Satu kali kita tabel coba.
Coba satu kali tabel, tambahkan tabel samping Di kolom sebelahnya, Bro. dari sebelahnya aja langsung supaya kita tidak pakai aja ini langsung dia pakai ya. Ya. Coba. Bullying konsep. Kita buat tabel sini mengapa bullying? Mengapa terjadi bullying? Ya, coba kau renungkan apa yang menjadi penyebab. Apa kira-kira yang menyebabkan perilaku anak yang suka bullying ini? Kurang pendidikan karakter. Silakan tulis saja, silakan tulis. Terus Di rumah. Kurang kasih sayang dari keluarga. masa Apa? Alamiah. Masa dirinya juga, Pak. Super hati. Alamiah. Bawaan itu, Pak. Faktor lingkungan mungkin. Bukan orang tua sih. silakan aja tulis nanti Anda yang merenungkan jawabannya. Iya. Apa benar atau tidak gitu. Silakan aja tulis. Tolong Asar ini, Pak. Teman-teman yang mau kasih Biarkan masukan. saja Abdullah dulu berdiskusi dengan kita. Yang lain nggak usah dulu. Nanti setelah Abdullah ramu baru kita diskusikan. Ya, sementara, Bro. Sementara 3 ya. Nah, Oke. coba dirapatkan ini, kasih satu spasi supaya kita bisa melihat secara utuh nanti bawah. Ya. Ada ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ini dibungkus dengan konsep bullying ya. Rasisme bukan rasis ini kalau rasis. Jadi di kita harus ya, karena ada 2 konsep yang Anda ajukan, mungkin lebih tepat kalau kita pakai bullying. Rasisme itu biasanya bahasa-bahasa yang muncul pada kelompok-kelompok ekstrim gitu ya. Nggak apa-apa tulis saja, nggak apa-apa. Cuma penempatannya kalau bullying kan tepat kondisinya. Nggak apa-apa banyak di sini, nanti kita pilih mana yang paling tepat. Nah, setelah kita bertanya mengapa bullying, karena kita mau bermain di tataran ilmu. Ilmu itu adalah keterkaitan konsep dan konsep. Ada? Ini pengetahuan tentang bullying sudah ada. Nah, sekarang kita pengetahuan tentang apa kira-kira yang menjadi penyebab. Kalau diperhatikan, perhatikan Abdullah. Nah, sekarang buka di bawah dan sedikit baru Anda ketik di bawahnya ini. Yang mana, Bro? Di bawahnya sini, bawah sini. Sini, Bro. Ya di sini di bawahnya ini, di bawahnya tabel. Di bawahnya tabel ini. Ya. Coba dulu kira-kira tulis itu rencana judul. Jadi 2, tolong dibawa lagi, coba ketik 1.
karena Anda S2, nah, ini kurangnya pendidikan karakter, kita bungkus dengan pendidikan karakter saja. Ketik pendidikan karakter. Yang di sini, Bro. Ya, di sini ya terserah kamu simpan di mana, terserah. Mau di sini bawah juga boleh. Koma. Kalau kurang perhatian kasih sayang dan keluarga, apa kira-kira yang bisa membungkus ini? Kata apa yang bisa kita ajukan sebagai sebuah konsep? Kurangnya perhatian orang tua. Coba perhatian orang tua. Iya, Prof. Nah, perhatian orang tua coba pendidikan karakter cuma. Nah sekarang pertanyaannya kira-kira apa benar perhatian orang tua ini bisa menyebabkan orang berperilaku selalu berperilaku bullying? Karena kurang diperhatikan, kira-kira ada nggak kira-kira korelasinya itu? Ada, Bro. Ada. Kalau menurut saya. Ya kalau menurut kamu ya, tapi harus dibuktikan secara empirik nanti ya. Iya, Bro. Kalau yang faktor bawaan, Gen, berarti gen. Genetik. Genetik. Genetik, Bro. ya tapi coba kira-kira kalau saya habitus coba. Masa genetik habitus. Habitus. Ya ganti aja habitus. Kita meminjam istilah biologi. Yang terakhir toleransi. Toleransi. Oke. Nah, selanjutnya setelah Anda lakukan ini, Anda harus punya literatur atau harus ada informasi pustaka yang menjelaskan tentang pendidikan karakter dan sikap bullying ini. Sebagai informasi pustaka yang awal memberikan informasi ke kita bahwa memang ada keterkaitan antara kurangnya pendidikan karakter dengan perilaku anak didik yang bullying atau perilaku siswa yang suka bullying. Demikian pula perhatian orang tua itu harus ada punya literatur, ada punya informasi pustaka. Jadi tidak langsung kita menetapkan judul. Hati-hati. Ya. Habitus memang bawaannya begitu, suka main-main, suka ngejek orang. Kalau ini banyak. Ya. Toleransi juga ini kan menunjukkan kalau bullying sebenarnya itu kan hanya sekedar ungkapan gurau, ungkapan bermain-main gitu biasanya gitu ya. Apakah toleransi ini, jiwa toleransi orang melekat pada diri orang lantas dia tidak bullying? Boleh aja temannya. Aduh. Bisa dimengerti nih, Pari? Iya, Pak. Jadi, Pak. ya paham. Nah, kalau misalnya pendidikan karakter, perhatian orang tua ini, habitus dan toleransi kira-kira kalau supaya ini menjadi bagian dari hidup kita, nah ini kira-kira apa yang kita sebutkan bisa mencakup semua ini? Berarti pendidikan karakter kayaknya, Prof, bisa mencakup semua ini. Perhatian orang tua, pendidikan karakter juga, habitus, pendidikan karakter. Iya, Bro. Menurut saya. Ya itulah makanya itulah saya katakan tadi bahwa sebelum kita menetapkan poin-poin ini, kita harus menguasai atau membutuhkan informasi pustaka. Siapa yang
pernah mengungkapkan itu, siapa yang menuliskan tentang itu, Anda harus menjadikan dasar untuk membuat konklusi atau membuat sebuah statement atau membuat sebuah kesimpulan. Iya, Prof. Nah, jadi ini kira-kira apa yang tepat? Satu kali kita sebut dia mencakup pendidikan karakter, perhatian orang tua juga menjadi karakter, habitus. Kalau habitus itu memang bawaan. Seperti yang saudara katakan tadi ini, apa tadi ini? Yang mana sebutkan keteladanan, bawaan ini ya, bawaan itu habitus. Bawaan itu bukan masuk pada ranah pendidikan karakter. Habitus ini memang lingkungannya membentuk dia. Dari sononya sudah kayak begitu, susah dirubah gitu ya, habitat. Nah, toleransi ya, toleransi kira-kira siapa buku yang menjelaskan tentang toleransi dan bullying ini. Nah, kalau ketiga-tiganya ini kurang apa namanya, kurang meyakinkan kita, salah satu kita ambil. Ketika mendengar salah satu, nah judulnya boleh pendidikan karakter dan perilaku bully. Tolong tulis di bawah. Karakter dan bullying. Dan perilaku ini kan perilaku ini. Oh iya. Dalam kurung studi pada siswa SD sekian. Dinamo. Oke. Nah, ini judul ini, satu judul ini. Jadi nanti kita berbicara judul ketika dirampung. Iya, Prof. Paham nggak? Iya, Prof. Soal metodenya nanti kita bicarakan di poin berikutnya. Ini masih kita berkisar bermain pada persoalan penangkapan fenomena dan konsep. Jadi ini X, jadi ini X, ini Y. Nah, bagaimana ini untuk menyelesaikan persoalan nanti di tesis kita sebagai seorang ahli, seorang magister. Nah, kalau Anda mau mencegah ini, atau Anda mau menepis ini, mengurangi perilaku-perilaku bullying ini, ya, mau perbaikan pendidikan karakter. Bisa dipaham? Alhamdulillah. Iya, Prof. Nah, tapi saya berharap Anda mencari fenomena yang agak menantang sedikit. Karena ini fenomena umum. Iya. Banyak orang yang melakukan penelitian tentang pendidikan karakter dan ya. Iya, betul, Prof. Nah, jadi kalau mau jadi magister yang hebat, ya carilah fenomena-fenomena yang menantang gitu ya. Iya. Kemarin instruksinya disuruh lingkungan bertugas, Prof. Ya, di lingkungan bertugas ya apa-apa. Nah, coba kita lihat lagi yang di bawahnya, coba buka. Naik ke atas lagi. Naik ke atas. Kegiatan pembelajaran kurang inovasi. Coba buatkan lagi tabel di sini. Tolong yang lainnya perhatikan. Ya. Coba buatkan tabel 3 kota. 3 kota baru kita sama-sama menghayal menetapkan itu. Menghayal karena ya berdasarkan renungan, berdasarkan buku yang pernah kita baca. Coba penciri. Terus konsep. Sini nanti di sini apa kira-kira nanti ya? Nah, pencirinya Anda mau lihat rendah minat baca belajar apa? Rendah minat belajar berarti kurangnya penciri yang Anda senggasana menyebut bahwa di SD saya minat membaca pada pelajar itu yang rendah. Kurang memaksimalkan fasilitas perpustakaan. Oke, silakan ditulis.
Wibawan, tulis kinjo. Sini ya bro, untuk rendahnya minat baca ya bro. Ya, rendahnya kita masuk di poin kedua. Poin ketiga kapan itu? Pak? Hah? Yang ketiga kak, yang kedua apa tadi? Yang kedua, kegiatan pembelajaran kurang inovatif bro. Apa contohnya ya? Sorry. Kira-kira apa yang Anda? Jangan langsung berkesimpulan di sini. Harus ada Nah, metode ceramah. Apalagi? Apalagi? Kemudian Dikasih satu spasi aja ya dulu ya. Namamu siapa? Fatih Kak? Fatih Pak, Fatih. Ya, kasih satu spasi Fatih supaya bisa dilihat. Bisa kelihatan atasnya ya. Silakan apa yang ada dalam kepalamu yang kau hayalkan, yang kau bisa lihat di situ yang pernah kau lihat lalu kau ada di kepalamu, silakan aja. Ya itu dulu bro. Oke. Nah kalau kita ini penciri yang kita tangkap, kira-kira konsep apa yang bisa satu kali saya sebut melihat ini, masuk ini semua. Apa kira-kira yang tepat? Baru silakan tulis. Kalau saya bungkus ya, kalau misalnya saya bungkus dan kompetensi guru. Iya, termasuk bro, kompetensi guru. Silakan tulis. Satu aja lah konsepnya. Apalagi kalau ada ya silakan aja nanti kita renungkan. Peran itu termasuk kompetensi ya bro? Masuk dalam kompetensi? Ya kompetensi ya. Jadi satu kali saya sebut kompetensi guru mencakup ini. Rendahnya kompetensi guru. Kalau hasil belajar bro? Hasil belajar belum masuk ya? Bukan, ini akibat itu kayaknya. Kalau kurang inovasi menghasilkan hasil belajar nggak bisa di sini. Hasil belajar harus ditentukan dengan angka-angka dengan nilai. Ya. Sudah? Iya bro. Ya. Kira-kira pertanyaannya, penyebab rendahnya kompetensi guru, tolong sini. Penyebab? Ya. Kira-kira apa? Yang menyebabkan kompetensi guru yang menyebabkan ini. Kompetensi guru. Kira apa? Literasi guru masuk juga itu, yang kurang juga itu. Silakan tulis. Apalagi kira-kira? Kurang pelatihan. Ya. Silakan. Kurang pelatihan.
Ini ada, ini kan akibat ini anu. Dulu kan. Oh, Ini akibat tadi ini sudah ada di sini nih. Kurang inovasi. Ya. hanya mengikuti. Berarti membudayakan belajar apa adanya itu masuk atau tidak, Prof? Apa adanya maksudnya ya yang penting mengajar. Sudah begitu maksudnya. Membudayakan apa? Beda. Membudayakan apa itu bahasanya? Membudayakan belajar apa adanya begitu ya, Prof? Terserah apa yang bisa disediakan dan ada yang boleh. Kan tidak. Nah, oke. Ya, itu begitu caranya ya. Jadi judul itu saya katakan kemarin tidak lahir dari tanto, tidak lahir dari langit, tapi dia melalui proses seperti ini. Ini pun prosesnya proses yang sangat rendah. Ada yang lebih sulit lagi. Nah, udah kira-kira apa kira-kira yang bisa kita katakan terhadap guru itu mencakup ketiga ini? Kurang literasi, kurang mengikuti, ya mengajar apa adanya, apa kira-kira? Tiga-tiganya ini masuk. Motivasinya kurang. Oke, tulis di bawah. Mari, rencana judul. Motivasi guru dan kompetensi. Motivasi dan kompetensi guru. Nah. Oke, silakan studi di mana? Kurung boleh kalau kamu perpanjang-panjang sedikit judulnya. Dalam kurung kompeten apa? Studinya di mana gini, penelitiannya di mana? Ya, sudah ini, Bro. Motivasi dan kompetensi guru, Bro. Ah, itu. Ada keterkaitan antara motivasi dan kompetensi. Artinya semakin tinggi motivasinya guru untuk belajar dan seterusnya, maka dia bisa meningkatkan kompetensinya. Ini masih ada beberapa yang harus kita diskusikan. Bagaimana yang lainnya? Sudah bisa mengerti tentang ini cara-cara? Oh, ini yang kita maksud minggu lalu kalau diskusi itu jangan langsung menanyakan judul ya, Bro. Ya, jangan ini jangan satu judul. Ajar konsepnya. Harus belajar dulu di sini, di fenomena, di penciri. Nah, karena kan judul itu kan konsep. Ini kan konsep motivasi kan yang teliti adalah konsep. Bisa dipaham, Pak Tika? Iya, Prof. Bisa, Prof. Jadi gitu caranya ya. Silakan Anda lanjutkan, lanjutkan ini. Lanjutkan dengan model seperti ini sampai ke tataran berapa tadi kasus yang dikemukakan? Hah? 8, Bro. 8. Ya silakan dikembangkan itu. Anda pilih nanti yang mana. Jadi nanti pengerucutan permasalahannya bagaimana pemilihannya, Prof? Atau terserah saya? Ya nanti itu jangan dulu ke situ. Jangan. Belum ke situ, Prof. Ya nanti jangan langsung ke situ dulu. Ini membutuhkan narasi
yang menggambarkan fenomena itu dan menemukan kira-kira ini semua ini. Nah, tentu kan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan sebagai rumusan masalah adalah pertanyaan untuk penyelesaian masalah. Ya enggak? Iya. Nah, nanti kita lihat. Nanti yang akan mewarnai itu apakah kalau konten seperti ini kan kita lihat ya, pertanyaannya pertanyaan yang berbau kuantitatif. Ya. Bagaimana pengaruh motivasi guru terhadap kompetensi guru gitu ya. Nah. Saya berharap S2 ini jangan ini kan masih rendah ini, masih biasa-biasa saja. Saya berharap minimal ada 1 atau 3 variabel yang bisa dilahirkan di sini, di penyebab. Bisa didengar Pak Tia? Nah, ini kan baru 1 variabel, baru motivasi. Nah, saya berharap nanti di sini bisa melahirkan 3 variabel. Supaya kelihatan bahwa tesis, bukan skripsi. Kalau metode pembelajaran masih masuk di sini, Bro? Nah, kalau kompetensi guru yang harus Anda kemukakan, saya pikir bukan. Karena kompetensi guru itu yang menyebabkan bagusnya metode. Oh, berarti masuk di kompetensi ya, Bro? Nah, ini masuk di kompetensi, masuk di pencuri kompetensi. Metodenya lama, itu seperti ini metode ceramah, itu terus. Nah, itu memperlihatkan kompetensinya masih rendah, masih kurang. Iya, Bro. Maksud saya tadi itu ya carilah penyebab berdasarkan literatur yang ada sebanyak mungkin yang bisa menjelaskan atau memberikan informasi terhadap konsep-konsep yang lain yang mempengaruhi kompetensi guru. Mungkin juga penyebabnya adalah pengawasan disebabkan karena kurang pengawasan dan sebagainya. Supervisi. Bisa jadi terjadi seperti itu ya. Ya, Bro. Yang lainnya bisa paham nggak yang lainnya, Bos? Jadi begitu caranya. Silakan Anda kembangkan. Yang lain, coba kembangkan semua. Coba buka semua komputer, baru kau buat seperti ini. Coba buka semua sekarang. Sekarang bebas waktu untuk Anda selesaikan tugas ini sampai jam 3. Silakan coba buka. Kan semua punya tugas kan? Punya. Tolong saya tanya dulu. Jawab. Punya kan? Iya, Prof. Punya. Nah, tolong coba dibuka semua komputer dan Abdullah melanjutkan baru nanti di penutup kita Anda lagi kembali menarasikan apa yang Anda lakukan pada poin ketiga, poin keempat. Silakan Abdullah. Ya. Yang lainnya juga begitu. Halo. Aduh. Saya stop ini, Bro. Jangan di stop. Oh. Ya, kerjakan aja lah, kerjakan boleh Anda tarik kembali baru kerjakan baru Anda tanyakan kembali. Sorry. Silakan Anda tarik. Iya, saya stop dulu ya, Bro. Ya. Stop sebentar dulu ya, begitu maksud saya. Ya latihannya seperti itulah. Untuk baru-baru ini, baru tahapan fenomena ke konsep. Masih panjang waktunya, mudah-mudahan bisa selesai sampai akhir. Ya. Iya, Bro. Nah, tolong dilanjutkan, yang lainnya juga melanjutkan. Hati-hati nanti saya minta salah satu di antaranya yang coba kau lakukan apa yang kau buat, Anda tidak paham maka konsekuensinya berbahaya. Ya. Saya pasti kasih tahu ke jurusanmu, 9 mahasiswamu nggak benar. Jadi tolong hati-hati, semuanya harus bekerja. Nggak ada yang tidak bekerja. Ya, tolong diperhatikan, itulah cara saya melakukan evaluasi. Ya. Jadi Pak susahnya disebut nama Kau Abdullah. Patih, Bro, Patih. Kenapa ada lagi petikannya di belakang? Kamu Patih Abdullah. Ya, Patih begitu sebenarnya panggilan. Jadi Patih tolong lanjutkan, yang lainnya juga melanjutkan. Sebentar nanti kalau sekitar jam 3, ada waktu jam 3 atau jam 3 lewat, saya kembali ke ruang Zoom, menyuruh salah seorang, saya tidak mau sebut siapa,
Anda tidak tahu dan Anda tidak kerjakan, berarti ada konsekuensi itu hari. Silakan. Prof. Nomor